Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Rizky Pratama dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung dengan NPM 10080019032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Daring Fispal melalui kolaborasi brand. Studi kasus pada brand kolaborasi Fispal X RRQ. Yang pertama, ada konteks penelitian yang yaitu kegiatan pemasaran menjadi kegiatan yang penting dalam membangun suatu brand karena dalam kegiatan pemasaran kita dapat menjual produk yang telah kita pasarkan. Yang kedua, berkembangnya media digital berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi pemasaran sehingga para brand atau misalkan perusahaan berlomba-lomba untuk memasarkan produknya di media digital. Selanjutnya terdapat 24,10% perusahaan yang menggunakan e-commerce sebagai tombak utama penjualan. Hal tersebut berkaitan dengan berkembangnya media digital yang semakin pesat. Selanjutnya, co-branding menjadi salah satu strategi dalam melakukan komunikasi pemasaran atau kolaborasi brand yang dilakukan dengan suatu brand sehingga menghasilkan brand baru. Kolaborasi yang dilakukan oleh Fispal dan RRQ menjadi kolaborasi yang pertama bagi Fispal dan dilakukan dengan brand dengan latar belakang berbeda. Selanjutnya, di sini saya memiliki 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama ada bagaimana perencanaan brand kolaborasi Fispal X RRQ dalam media sosial Instagram. Yang kedua, bagaimana proses brand kolaborasi Fispal X RRQ dalam media sosial Instagram. Yang ketiga, bagaimana kualitas merek Fispal X RRQ dalam brand kolaborasi di media sosial Instagram. Yang keempat, mengapa Fispal menerapkan brand kolaborasi pada media sosial Instagram. Selanjutnya, di sini saya memiliki kerangka pemikiran yang terdiri dari 4 pertanyaan penelitian yang telah saya susun dan juga memiliki judul perpaduan brand dengan karakter yang berbeda karena Fispal dan RRQ ini memiliki latar belakang yang berbeda dan dibantu dengan teori co-branding yang dicetuskan oleh Dickinson dan Heath. Di sini saya menggunakan paradigma penelitian konstruktivisme dengan pendekatan penelitian studi kasus dan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian di sini ada 3. Yang pertama itu Zaim sebagai CEO Fispal, yang kedua ada Pamela sebagai tim marketing Fispal, yang ketiga ada Pak Malik selaku dosen pemasaran FEB Unisba. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan di sini ada 3 teknik, yaitu wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Lalu teknik analisis data yang saya gunakan yaitu teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Yang pertama ada reduksi data, selanjutnya ada menampilkan data, yang terakhir ada verifikasi dan menarik kesimpulan. Lalu yang terakhir ada uji keabsahan data, menggunakan 2 uji keabsahan data yaitu triangulasi sumber dan juga triangulasi teknik. Mengenai hasil penelitian, pertanyaan penelitian yang pertama yaitu mengenai perencanaan, Fispal dan RRQ melakukan beberapa tahap dalam proses perencanaan brand kolaborasi ini. Yang pertama ada research, mencari ide dan konsep, produksi produk, produksi konten, lalu mengunggah konten ke Instagram dan juga reminder. Dalam proses research dan mencari konsep ini, dicari titik temu antara Fispal dan RRQ sehingga kolaborasi brand ini dapat berjalan sesuai dengan identitas Fispal dan juga identitas RRQ. Dikarenakan kolaborasi brand ini dilakukan secara online, maka dari itu konten di sini sangatlah vital. Dikarenakan konten tersebut menjadi ujung tombak dalam memasarkan produk. Selanjutnya, untuk hasil penelitian pertanyaan yang kedua mengenai proses brand kolaborasi. Proses brand kolaborasi ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama before launching, lalu selanjutnya launching, yang terakhir adalah after launching. Pada proses before launching yaitu proses perencanaan mengenai konten itu sendiri. Lalu pada proses launching itu dilakukan dengan upload video launching pada laman Instagram Fispal dan juga RRQ. Video tersebut menampilkan fungsi dari produk dengan menampilkan 3 tokoh utama dari RRQ itu sendiri. Lalu selanjutnya ada after launching yaitu proses reminder kepada audiens atau konsumen sehingga konsumen tidak hanya ingat kepada produk brand kolaborasi pada saat launching saja, tetapi setelah launching, audiens akan tetap ingat, bahkan hingga membeli. Selanjutnya ada kualitas merek brand kolaborasi Fispal RRQ. Kualitas merek ini terdiri dari penggabungan 2 identitas merek. Yang pertama ada identitas merek Fispal dan juga identitas merek RRQ. Namun, pada nyatanya, Fispal masih bergantung kepada identitas RRQ yang telah kuat di dunia gaming, sehingga Fispal di sini tidak terlalu memasukkan identitas dari mereka itu sendiri. Jadi mereka lebih mengikuti kepada identitas RRQ yang telah kuat sehingga audiens lebih mudah menerima dari brand kolaborasi ini. Terakhir ada penggunaan Instagram sebagai media brand kolaborasi. Terdapat 3 alasan. Yang pertama yaitu adalah platform yang paling kuat dari kedua brand. Selanjutnya ada memperluas jangkauan karena dinilai Instagram itu murah dan juga semua kalangan sudah memakai Instagram sehingga dapat memperluas jangkauan dari Fispal dan RRQ itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada branding dari Fispal dan RRQ itu sendiri. Terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, perencanaan difokuskan ke dalam perencanaan produksi dan perencanaan komunikasi pemasaran secara daring.
Yang kedua, proses brand kolaborasi dibagi menjadi before launching, launching, dan juga after launching. Yang ketiga, kualitas merek yang dibangun merupakan penggabungan antara identitas merek Vespa dan RRQ. Yang terakhir, Instagram dipilih karena merupakan platform terkuat dari kedua brand. Sekian presentasi dari saya akan tutup dengan salah satu quotes dari Tom Fishburne, yaitu "The best marketing doesn't feel like marketing." Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.